Bapak yang saya hormati, izinkan saya memperdalam sedikit. Karena banyak lansia yang salah memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. Seringkali, bukan karena Bapak lemah, bukan karena tidak berguna, dan bukan karena cinta berkurang. Secara medis, ejakulasi dini pada usia lanjut adalah gabungan antara faktor fisik dan psikis. Mari kita bedah satu persatu dengan bahasa sederhana. Apa yang terjadi di tubuh pria usia 60 plus? Pertama, penurunan testosteron. Testosteron bukan hanya soal gairah, tapi juga soal kontrol syaraf dan daya tahan rangsangan. Saat hormon ini menurun, ambang rangsangan jadi lebih rendah. Otak lebih cepat mengirim sinyal selesai. Tubuh sulit menahan refleks ejakulasi. Kedua, syaraf menjadi lebih sensitif. Ini sering disalahartikan sebagai terlalu cepat panas. Padahal kenyataannya, syaraf sensorik yang menua justru kurang mampu mengatur impuls. Akibatnya, rangsangan kecil terasa sangat kuat. Refleks ejakulasi terjadi lebih cepat dari yang diinginkan. Ketiga, aliran darah. Banyak pria lansia masih bisa ereksi, tetapi aliran darahnya tidak stabil. Ini menyebabkan ereksi cepat naik, tapi juga cepat menyuruh tubuh selesai. Kontrol menjadi tidak seimbang. Faktor psikologis yang sering tidak disadari. Sekarang kita bicara soal pikiran, karena ini sangat penting. Banyak pasien saya berkata, "Dok, bukan karena tidak mau lama, tapi saya takut kalau nanti malah gagal total." Ketakutan ini menciptakan tegang, napas pendek, fokus berlebihan pada jangan cepat. Ironisnya, semakin ingin menahan, semakin cepat terjadi. Ini disebut performance anxiety. Dan sangat umum pada pria usia 55 tahun ke atas. Mengapa obat topikal sering jadi pilihan awal? Sebagai dokter, saya sering merekomendasikan obat topikal terlebih dahulu, bukan karena paling hebat, tapi karena paling aman sebagai langkah awal. Keunggulannya, tidak masuk ke aliran darah, tidak mempengaruhi jantung, tidak mengganggu tekanan darah, efeknya lokal dan terukur. Namun perlu edukasi penting. Jangan dipakai terlalu tebal. Jangan digunakan setiap hari tanpa jeda. Harus dibersihkan sebelum penetrasi penuh agar pasangan tidak ikut mati rasa. Ini bukan sekadar oles lalu beres. Ini alat bantu yang harus dipakai dengan bijak. Obat minum. Bukan obat sembarangan. Ada obat minum yang sering dibicarakan di luar sana, tapi jarang dijelaskan dengan benar. Secara medis, obat ini awalnya untuk gangguan syaraf atau mood, tapi memiliki efek samping positif berupa penundaan ejakulasi. Yang perlu Bapak pahami, tidak bekerja instan seperti iklan. Perlu dosis rendah dan konsisten. Harus disesuaikan dengan usia dan kondisi tubuh. Itulah mengapa saya selalu menekankan jangan beli tanpa konsultasi. Karena tubuh usia 60 berbeda dengan usia 30. Suplemen, pondasi yang sering diremehkan. Banyak yang berkata, "Ah dok, cuma vitamin." Padahal pada lansia, zinc membantu produksi hormon. Vitamin B mendukung syaraf, herbal tertentu membantu sirkulasi. Namun ingat baik-baik, suplemen bukan solusi instan. Ia bekerja pelan, tapi memperbaiki dari dasar. Pasien yang konsisten 2 hingga 3 bulan biasanya melaporkan lebih tenang, kontrol lebih baik, kepercayaan diri kembali.
Hubungan suami istri bukan soal durasi saja, Bapak. Keintiman bukan hanya soal berapa menit, tapi soal hadir sepenuhnya tanpa rasa takut. Banyak istri sebenarnya berkata, "Saya hanya ingin suami saya tidak menjauh." Saat Bapak mulai terbuka, mulai belajar, dan mulai menjaga kesehatan, itu sudah menjadi bentuk cinta yang sangat besar. Bapak yang saya hormati, usia senja bukan akhir dari keintiman, melainkan fase yang perlu pendekatan berbeda. Tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu membandingkan dengan masa muda, dan tidak perlu malu mencari bantuan. Ejakulasi dini bisa dikelola dengan ilmu, dengan kesabaran, dan dengan cara yang benar.